Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Selamat pagi. Semangat ya pagi ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Ibu Resna dari KKG Kecamatan Purwaharja. Ibu akan menyampaikan pembelajaran matematika tentang operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 5M. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar rumah. Ibu juga ingin mengingatkan kalian untuk selalu berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini yaitu 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video, siswa mampu menentukan hasil operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan dengan tepat. Sebelum kita masuk pada materi operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan, Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu ada pecahan biasa. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ada 1/2, 2/5, 6/10. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada juga pecahan campuran. Nah, pecahan campuran bentuknya seperti ini ya. Contohnya ada 3, 6/8, 2, 4/5, 8, 1/4, dan masih banyak lagi. Lalu ada pecahan desimal. Nah, ini seperti ini contohnya. 0,7, 1,75, 0,9. Lalu ada juga persen. Nah, contohnya seperti ini, 20%, 50%, dan yang lainnya. Semoga kalian masih ingat ya. Ini ada beberapa bilangan pecahan yang senilai yang sering kita jumpai nih dalam soal. Ada 1/2. 1/2 itu sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Lalu ada 1/4. 1/4 sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada 1/5, lalu 2/5, 3/4, 3/5, dan 4/5. Berikut ini ada beberapa contoh soal operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ini ada pecahan biasa, namun berbeda penyebutnya. Lalu yang kedua ada pecahan campuran, pecahan biasa dan desimal. Yang nomor 3 ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, dan pecahan campuran. Yang keempat ada persen, ada desimal, dan pecahan biasa. Ini adalah cara penyelesaian soal untuk nomor 1 yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa namun dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu penyebut pecahannya menggunakan huruf. Seperti ini ya. Jadi kita tuliskan dahulu. Nah, tuliskan dulu ini 4, 5, 10 penyebutnya. Lalu kita gunakan kelipatan dari masing-masing bilangan ini. Nah, kita gunakan yang terkecil dulu ya. Ini 2. 4 dibagi 2, simpan di sini hasilnya 2.
Lalu 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi simpan di sini. 10 dibagi 2 bisa, hasilnya 5 dari sini. Nah, kita bagi 2 lagi. Nah, 2 dibagi 2, simpan di sini 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita simpan di sini 5 kembali. Ini juga sama ya. Nah, lalu yang terakhir kita bagi dengan kelipatannya, yaitu kelipatan bilangan ini. Nah, ini adalah 5. Jadi ini kita turunkan lagi satunya, lalu 5 dibagi 5 ini 1, 5 dibagi 5 1. Nah, kalau sudah satu seperti ini di satu sama, kita sudah menemukan nih KPK dari bilangan 4, 5, dan 10. Nah, seperti ini ya. Jadi KPK dari 4, 5, dan 10 adalah ini, 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Lalu, langkah selanjutnya, kita tinggal samakan ya penyebutnya. Nah, di sini kan semuanya 20. Nah, jadi tinggal 20 dibagi 4 kali ini. 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2, 8. Lalu 20 dibagi 10 adalah 2. 2 kali 6, 12. Kalau sudah sama seperti ini tinggal dijumlahkan. Karena ini merupakan penjumlahan dan pengurangan, artinya setara, jadi kalian mengoperasikannya atau menghitungnya dari sebelah kiri semua ya. Nah, ini 5 per 20 ditambah 8 per 20 sama dengan 13 per 20. Lalu ini kurangi 12 per 20. Hasilnya adalah 1 per 20. Nah, berikut ini adalah cara penyelesaian soal selanjutnya, yang terdiri dari pecahan campuran, pecahan biasa, dan desimal. Cara yang pertama, kita harus mengubah semuanya menjadi pecahan sejenis, lalu samakan penyebutnya. Nah, ini ubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. Caranya, 8 dikali 3 sama dengan 24 ditambah 6, yaitu 30. 30 per 8. Lalu 1 per 4 tinggal dipindahkan. Nah, ini bentuk desimal 0,7 dapat kita ubah ke pecahan biasa berpenyebut kelipatan 10. Nah, satu angka di belakang koma dijadikan bentuk pecahan berpenyebut 10. Jadi, bisa ditulis 7 per 10. Kita samakan juga ininya ya, penyebutnya menggunakan KPK. Nah, saja 5 dibagi 5, 1. Nah, ketemulah KPK-nya ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya 40. Nah, seperti ini ya. Ini semuanya sudah sama penyebutnya. Caranya seperti tadi. Jadi 40 dibagi 8, hasilnya kan 5 kali 30, yaitu 150 per 40. Ini semuanya sama ya caranya. Nah, karena ini pengurangannya ada di sebelah kiri, kita kerjakan dulu ya pengurangan. Kalau misalnya ada penjumlahan di sebelah kiri terlebih dahulu, berarti kita kerjakan dulu penjumlahan. Namun kan ini pengurangan yang pertama di sebelah kiri, jadi kita kerjakan dulu pengurangan. Nah, 150 dikurangi 10, itu hasilnya 140. Tinggal ditambah 28 yang ini ya. Nah, jadi hasilnya 168 per 40. Kita bisa sederhanakan kembali dengan membaginya menggunakan bilangan 8 dua-duanya. Nah, kita gunakan bilangan 8. Dibagi 8 semuanya, 168 dibagi 8, 21. Lalu 40 dibagi 8, hasilnya 5. Nah, jika kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran, ini juga lebih bagus ya. Nah, yang selanjutnya, ini ada bentuk soal seperti ini, terdiri dari pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal lagi. Nah, ini semua pecahan diubah dulu ke bentuk desimal, bisa dengan cara membagi pembilang dan penyebut, atau kalian ingat-ingat kembali pecahan tadi yang senilai, ya, yang ini. Nah, pecahan yang memiliki nilai sama ini. Nah,
Lalu selanjutnya kita tuliskan di sini 2,6 ditambah 3/4 ini kan sama dengan 0,75. Kita tulis langsung di sini dikurangi 2/4/5. 4/5 itu sama dengan 0,8. Jadi di sini kita tulis saja diubah jadi 2,8. Nah, ini tinggal dipindahkan ya 0,9. Kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Yang ini ya. Nah, yang ini pertama. Jadi 2,6 ditambah 0,75 ini sama dengan 3,35. Nah, 3,35 dikurangi 2,8 hasilnya 0,55 ditambah ini 0,9. Hasilnya 1,45. Nah, jangan lupa ya kalian kalau misalnya menjumlahkan pecahan atau mengurangi pecahan ini harus sejajar antara bilangan dan komanya. Ibu contohkan yang ini ya, yang terakhir. Nah, yang ini 0,55 ditambah 0,9. Nah, seperti ini ya. Ini harus sejajar yang ini. Komanya juga harus sejajar. Tinggal jumlahkan. Turunkan 5-nya. 5 tambah 9, 14. Satunya simpan di atas. 1 tambah 0 ditambah 0 adalah 1. Komanya jangan lupa. Nah, seperti ini ya cara menjumlahkan desimal. Adalah contoh atau cara penyelesaian soal dengan berbentuk ada yang persennya, ada desimal, dan pecahan biasa. Pertama kita ubah dulu pecahannya ke dalam bentuk persen. Nah, kalian bisa lihat di daftaran pecahan yang senilai tadi atau menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama, kita ubah dulu 0,5 ini menjadi pecahan biasa ya. Nah, 0,5 kan sama dengan 5/10. 5/10 ini tinggal dikali 100%. Jadi, 100 dibagi 10 itu hasilnya 10. Kali 5, jadi 50%. Atau cara yang kedua, nah, ini kan persen itu artinya 1/100. Jadi, si penyebutnya itu harus 100. Caranya, agar ini penyebutnya 100, tinggal dikalikan 10. 10 kali 10. Nah, yang atasnya juga sama, dikali 10. Jadi, 5 kali 10, 50. 10 kali 10, 100. Hasilnya adalah 50%. Tulis di sini. Nah, sekarang yang 2/5. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau yang kedua tadi. Ibu akan menggunakan cara yang pertama. Jadi langsung dikali 100. Ini 100 dibagi 5. Hasilnya adalah 20. 20 kali 2. Hasilnya 40%. Tinggal ditulis ya di sini. Jangan lupa kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 25% ditambah 50% adalah 75%. Lalu kurangi 40%. Hasilnya 35% atau 35/100. Mudah-mudahan kalian paham ya materi yang Ibu sampaikan. Nah, supaya lebih paham, kerjakan latihan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.